Ada sebuah nasihat dari Ibrahim bin Adham. Jika engkau mau menerima 5 hal dan engkau mampu menjalankannya, maka itu tidak merugikanmu dan tidak pula menghilangkan kenikmatan hidupmu. Pertama, jika engkau hendak melakukan perbuatan durhaka terhadap Allah Azza wa Jalla, maka janganlah makan dari rezekinya. Laki-laki itu bertanya, jadi apa yang harus aku makan sementara semua yang ada di bumi ini dari rezeki Allah? Ibrahim bin Adham menjawab, itulah karena tanyakan pada dirimu, apakah pantas apabila engkau makan dari rezekinya, lalu engkau durhaka terhadapnya. Kedua, jika engkau hendak melakukan perbuatan durhaka terhadap Allah Azza wa Jalla, maka janganlah tinggal di buminya. Laki-laki itu menjawab, ini lebih berat dari yang pertama. Jika barat dan timur dan antara keduanya adalah miliknya, di mana aku harus tinggal? Ibrahim bin Adham menjawab, itulah karena tanyakan pada dirimu, apakah pantas engkau makan dari rezekinya dan tinggal di buminya, sementara engkau durhaka terhadapnya. Ketiga, jika engkau hendak melakukan perbuatan durhaka terhadap Allah Azza wa Jalla, sementara engkau makan dari rezekinya dan tinggal di buminya, maka lihatlah apakah ada suatu tempat yang tidak terlihat oleh siapapun agar engkau dapat melakukan maksiat terhadapnya. Laki-laki itu menjawab, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin? Karena Allah pasti melihat segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tampak. Ibrahim bin Adham menjawab, jika demikian, apakah pantas jika engkau makan dari rezekinya dan tinggal di buminya, lalu menentangnya sementara dia bisa melihatmu dalam keadaan apapun? Keempat, jika engkau hendak melakukan perbuatan durhaka terhadap Allah Azza wa Jalla, maka ingatlah apakah engkau mampu menolak kedatangan malaikat pencabut nyawa, lalu meminta agar diberi tangguh sehingga engkau dapat berbuat amal soleh dan bertobat. Jika tidak dapat, bagaimana cara engkau meminta keselamatan? Kelima, jika engkau hendak melakukan perbuatan durhaka terhadap Allah Azza wa Jalla, maka ingatlah apakah engkau dapat menolak ketika malaikat penjaga neraka menjemput untuk membawamu ke sana? Jika tidak, bagaimana caranya untuk mengharap keselamatan? Mendengar nasihatnya itu yang pertama tentang perbuatan durhaka kepada Allah, maka jangan makan dari rezekinya. Sebagian besar kita pasti tidak pernah berpikir betapa rahmatnya Allah. Walaupun kita selalu melakukan maksiat, selalu berdurhaka pada badannya, Allah tidak pernah memutus rezeki kita. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita, memberi kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Tapi karena godaan nafsu dan godaan setan yang kuat, maka kita sering melalaikan perintah Allah. Cukup sekian yang saya kasihkan, mungkin campur-campur. Yang pertama itu tentang nasihat tentang hati yang harus kita jadikan luas dalam agar pikiran kita tidak sumpek, tidak semrawut. Dan yang kedua itu tentang mengingat kematian, bahwa kematian itu bisa kapan saja, di mana saja. Jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Dan yang ketiga ialah tentang amalan yang harus segera kita lakukan ketika iman kita sedang naik, karena kita tidak tahu apakah kita nanti jadi atau tidak melakukan amal itu. Cukup sekian. Dan terima kasih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi bi hurmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika Allahumma ja'al fi ta'atika wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa mutali ala syara'i wa niyati ikti jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawasan sayyiati wa jalati wa taqabbal jami'a hasanati wa samini fi ma wadu wa ma ya'ti waqtumni fi di wa nisadati wasluk bisabila najat fi hayati wa mati. Allahumma inni tami'un fi ataq raghibun fi ridaq mustasfirun bil ghadaq tub min awliyak wasluk bisabila hudak wal hikni bi asfiyak
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Roni, tolong matikan streamingnya.